Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin ba minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya rahmar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa alim bin nas bil hajjiyatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi bi ulumihi wa barakati wa asrarih bi dzaril anqal. Allahumma syakhil lana kutuba kullaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih dalam pembahasan kitab Al-Adhkar, kita akan meneruskan pembahasan selanjutnya. Warawaina fi sahih Muslim aidan fi haditsin anna Anas al-musta'mali ala mu'jizati dhahirah min mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lama dahu Abu Talha wa Ummu Sulaim lit ta'am qala summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh sudah ya, sekarang selanjutnya ya. Warawaina fi sahih Muslim aidan an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadau yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadahabat litada'a yadaha fi ta'am baqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha summa ja'a rabiun ka'annama yudfa'u faqada biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu ta'ama ala yud karasmullahi alaihi wa annahu ja'a bihadhil jariyah yastahilla biha faqadtu biyadiha faja'a bihadal arabi yastahilla bihi faqadtu biyadihi walladzi nafsi biyadi inna yadahu fi yadi ma yadiha summa dzakarasmallahi ta'ala wa akala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pembahasan tentang bismillah. Kenapa terus-menerus di sini hadis yang menganjurkan untuk membaca bismillah? Karena bismillah ini adalah sebagai senjatanya orang yang beriman di dalam melaksanakan ibadah. Untuk melawan setan, salah satu senjata yang paling ampuh dengan membaca bismillah. Ketika kita duduk di sini saja harus baca bismillah. Bismillah supaya kita tidak tadi diganggu oleh setan. Makna bismillah itu kalau secara takdirnya bismillah itu adalah kuntu musta'inan. Kuntu musta'inan, keadaan aku meminta pertolongan. Bismillah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, begitu. Jadi kuntu musta'inan. Jadi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, dia sudah memohon kepada Allah kuntu musta'inan. Ya. Aku meminta pertolongan kepada Allah bihadzal amal, di dalam pekerjaan ini. Contoh misal menulis bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz
Bismillahirrahmanirrahim. Padilah bismillah yang kedua litordis syayatin, untuk mengusir setan-setan. Ya, setiap apapun yang dibacakan bismillah maka akan ada nilai perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan Allah jauhkan dari setiap godaan setan itu. Maka kita akan bahas di sini bagaimana Allah melindungi kita dari godaan setan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau kita tulis 35 kali, ya, 35 kali, kemudian ditempel di rumah kita, maka akan dijaga rumah kita dari godaan setan, dari pengaruh jahatnya setan. Kemudian kalau kita baca setelah sholat hajat 1000 kali tanpa berubah kaki kita setelah tahiyat, maka Allah akan kabulkan hajatnya, membaca bismillah 1000 kali. Kemudian kalau kita tadi ingin dikasih kuatnya hafalan, kecerdasan, kemudian tidak mudah lupa. Kalau orang cerdas itu relatif, tapi kalau orang tidak mudah lupa, inilah yang sangat diharapkan. Walaupun biasa-biasa saja, tapi dia tidak mudah lupa. Insya Allah itu akan membantu kecerdasan. Maka salah satu amalan daripada ulama minimal menulis 786. Bismillah, membaca 786 bismillah setiap hari. Jadi dicicil, yang penting sehari 786. Ya, bismillah, kemudian dibaca, ya. Itu setelah terakhir selesai, syukur-syukur ada air jam-jam ditiupkan kemudian diminum, ya. Atau air biasa boleh, air biasa ditiupkan pas ketika terakhir. Contoh ini 1 minggu, misal sekarang hari apa? Hari Ahad, berarti Ahad depan pas isyrok, tek meletek matahari isyrok, ya. Setelah isyrok itu langsung kita bacakan bismillah tadi, tiupkan, minumkan. Syukur-syukur ada air jam-jam. Itu untuk tadi salah satunya membantu kecerdasan. Guru saya Al-Maghfurlah Yai Haji Asep Salpo Ahmad saat itu mengajarkan. Dan kita waktu itu alhamdulillah pernah mengamalkan ijazah tersebut tadi untuk membaca bismillah. Membaca bismillah untuk salah satunya tadi supaya Allah bukakan pintu kecerdasan, terutama tadi tidak mudah lupa, ya. Itu salah satu faidah lain daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah minimal 1 hari. Jadi kalau untuk tadi target yang 1 minggu itu 786, itu dibaca, ya. Setiap itu senantiasa diistiqomahkan. Kita akan masuk kepada hadis ini, ya. Dari Huzaifah radhiyallahu an berkata di dalam hadis Sahih Muslim, an Huzaifah radhiyallahu an, dari Huzaifah radhiyallahu qala telah berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, jika kami, ya, menghadirkan, menyuguhkan makanan ma'a Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, suguhan atau makanan, lam nadha aidiana, kami tidak pernah meletakkan tangan kami kepada makanan tadi, memulai makan, kecuali Rasulullah memulainya. Jadi ketika kami memberikan makanan kepada Rasulullah,
kami tidak akan mulai tangan kami masuk ke makanan itu kecuali Rasulullah memulainya. Ini satu adab ya. Jadi kalau kita disuguhkan makanan sama orang, ditraktir sama orang, maka jangan langsung dulu ngambil. Kecuali tadi ya tamu itu sudah ngambil ya. Tapi ada satu cara yang lain yang terkadang dia kalau tidak dimulai, tamu ini merasa malu ya, malu-malu bahasanya ya. Maka si tamu ayo mari dicidukin sama kita, boleh seperti itu ya. Jadi ini ada dua, terkadang harus dimulai dulu sama kita, terkadang harus tamu dulu gitu. Cuman kalau misal tadi ta'ziman wa takriman li ashabid doib ya, ataupun tadi li doib ya, buat duyub, maka kita kalau umur dan ilmunya di atas kita, maka dipersilahkan dulu ya. Artinya sampai dulu selesai beliau ngambil baru ya. Kalau kita ya sekedarnya, misal lauknya sedikit, ataupun tadi mungkin yang enaknya dulu yang membuat tamu, baru nanti kita sisanya. Ini sebagai satu adab. Jadi biarkan tamu itu memulainya. Dan tadi para sahabat tidak akan meletakkan makanan, tangan mereka kepada makanan itu kecuali Rasulullah memulainya. Dan meletakkan tangan beliau untuk mengambil makanan ya. Beliau mengambil makanan, baru mereka pun ngambil makanan. Suatu ketika kami diundang beliau untuk makan bersama. Kemudian ada seorang anak wanita ya, datang dengan tergesa-gesa dan meletakkan tangannya untuk mengambil makanan. Jadi Rasulullah belum ini, datang seorang anak kecil langsung ngambil, dan Rasulullah langsung memegang tangan anak kecil tersebut, dipegang sama Rasulullah. Setelah itu, setelah dicegah, kemudian tanpa disadari datang lagi ya. Di sini dalam hadisnya wa inna hadarna mahu maratan ta'aman pajat jariyatun kana tutbau pada habat li tadha yadahu fit ta'am. Yadah fit ta'am faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadiha. Sumaja Arabiun, orang Arab datang, orang desa ya, orang dusun, ka'annama yudbau, seakan-akan dia mau ke depan ya. Faqada biadihi, maka langsung mengambil. Ketika refleks sudah itu langsung diambil. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, inna syaitana yastahillu ta'am alla yudkarasmullah alaihi. Nah ketika tadi ketika pas mau ngambil lagi, yang kedua dipegang sama Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul? Yang dikatakan Rasul adalah bahwasannya kata Rasulullah, sesungguhnya setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada makanan itu. Artinya dia halal buat setan. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, kalau seseorang ingin membuat setan tadi menjadi kalah, jangan sampai dia berantem sampai keguling begitu. Cukup dengan membaca bismillah, maka setan itu akan kurus. Bahkan dalam hadis Ahmad tersebut akan kurus mengecil seperti lalat. Saking apa? Tadi saking dahsyatnya bismillah. Maka benar dalam kitab Syarah Abi Jamroh, syarah dari Bukhari ya, itu di situ setan yang sering tadi kita misal orang yang mukmin membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setannya dia itu jadi apa? Jadi kurus. Sebaliknya yang dia makan tanpa bismillah, tidur tanpa bismillah, berhubungan dengan suami istri tanpa bismillah, maka setannya akan menjadi gemuk. Makanya kalau pengen setannya kurus ya kitanya gemuk, setannya kurus gitu.
Udah kita kurus, setannya kurus gitu ya. Ini salah satu untuk apa? Mengalahkan setan. Salah satunya. Maka tadi membaca bismillah itu ya dapat mencegah daripada gangguan setan kepada, artinya keberkahan itu akan hilang dengan asbab gangguan setan tersebut. Dia datang bersama anak kecil itu untuk menghalalkan. Ketika mencegahnya ya, maka ketika itu kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tangan setan bersama dengan tanganku dan tangan mereka berdua. Kemudian beliau membaca bismillah dan kemudian makan. Jadi ketika mau ngambil ya, tanpa membaca bismillah itu bareng. Tangan anak itu, tangan orang dusun tadi, tangan Rasulullah, tangan setan bareng. Ya. Kemudian baca bismillah, maka setannya gak ikutan. Paham ya? Jadi dengan baca bismillah, ketika bismillah, jadi ngambilin. Kalau kita gop dulu makanan ya, takut ke bawah, takut abisin, gop dulu. Belum baca bismillah tuh, setan udah megang tuh juga sama ya. Maka sebelum kita ngambil makanan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan tadi kemarin waktu kajian sebelumnya, kita ketika datang makanan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dituangkan makanan. Jadi siapa yang petugas khidmat kan gitu ya. Misal petugas khidmat tadi misal masna-masna gitu ya, 2-2 atau misal tadi 4-4 terserah itu ya. Berapa-berapa nanti ketika pas menghidangkan baca bismillah. Jadi disunahkan supaya apa? Supaya tadi dijauhkan dari tadi ikutnya setan bersama kita. Jadi kalau kita sudah ngambil baca bismillah, sudah diselamatkan dari godaan tersebut. Wa rawaina fi sunan Abi Daud wa Nasai an Umayyah as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun falam maropaha ila bihi qala bismillah awwalahu wa akhirahu fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ma zala syaitanu ya'kulu mahu falam dzakara smallahi istiqa'a ma fi batni qultu muksyin bi fathil mim wa iskanil ha wa kasrishin almu apa itu? Almu jamataini wa tasriya wa hadal hadisu mahmulun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam tarkahu atasmiyah illa fi akhiri amrihi. Idza lo alima dzalika lam yaskut an amrihi bi tasmiyah. Jadi begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini duduk. Wa rajulun yaqulu, ada seorang laki-laki ya, dia makan. Palam yusami, dan dia tidak membaca bismillah hatta lam yabqa min ta'amihi ila luqmatun, sehingga tidak tersisa makanannya kecuali satu suap lagi. Pas baca satu suap lagi ya, dia baca bismillah. Falamma rafaha ila bihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi udah makan habis satu nampan ya. Udah makan habis satu nampan, tinggal satu ini lagi, satu apa? Satu suap. Pas lagi satu suap langsung baca bismillahi awwalahu wa akhirahu ya. Dia baca begitu. Padahal Nabi SAW, Nabi ketawa, tersenyum bahasa, karena ketawa Nabi itu tersenyum. Kalau ketawanya kita yang gak gitu ya. Jadi ketawanya Rasul itu tersenyum. Sumajala syaitanu yakul mahu, kemudian kata sabda Rasul, mazala syaitanu yakul mahu. Setan tuh lagi makan bareng sama dia. Jadi dia makan, setan juga makan. Palama dakara smallahu mallahi, tatkala dia membaca nama Allah bismillah tadi, istaqa'a ma fi batni, kemudian setan itu
ngemuntahin lagi makanan yang tadi dia makan. Ya. Istiqomah fi batni. Ketika seseorang dia makan, kemudian makanannya gak baca bismillah, itu setan pun ikut makan. Tapi ketika dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan itu langsung dikeluarin lagi. Jadi Rasulullah tuh melihat siapa? Melihat setan. Ya coba kalau kita tadi misal bisa ngelihat ya di luar sana mungkin ya, alam sebelah, otomatis kita gak bakalan bisa makan kayaknya ya. Udah istilahnya bentuk setannya yang jelek gitu kan, makanannya juga gitu, pas muntah lagi, waduh lagi makanya gak jadi gitu ya. Kadang saya tuh kalau bisa anak bisa makan sambil nonton gitu kan, pas giliran ada yang ini telinga gitu ya, kontennya tuh pas lagi bersihin telinga, kan kadang makan udah agak mood gitu kan, apalagi ini pas mau makan lihat tadi setan muntah, udah lihat setannya aja udah mau muntah gitu kan. Orang nggak ada selera makan itu. Ini Rasulullah SAW melihat bahwa orang yang lagi makan, dia malah lagi makan bareng sama setan. Kalau tidak baca bismillah. Kemudian pas satu huap lagi, satu suapan, dia baca bismillah, langsung dimuntahin ya si makanannya. Maka ketika lupa langsung cepet-cepet. Misal masih di sini nih ya, masih belum ditelen ya, langsung baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Banyak ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi juga boleh gitu ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu biasanya bacaan-bacaan tadi yang dibaca ketika kita lupa. Sama ketika kita masuk rumah ya. Kadang-kadang saya ke anak saya, kalau misalnya masuk rumah, keluar dulu, jangan dibiasain gitu. Dulu juga di TPA kalau ada anak keluar dulu, keluar. Dibiasakan. Salam, bismillah gitu kan. Dibiasakan. Supaya itu menjadi apa? Menjadi darah daging. Menjadi kebiasaan. Ya. Harus ada ta'wid, pembiasaan. Maka ketika ada ta'wid nanti akan menjadi karakter. Antum, kenapa menjadi kebiasaannya tadi ngaji dan sebagainya? Karena itu udah dibiasakan. Ya, dan ketika dikebiasakan jadi karakter, ya. Kenapa kok sholat berjamaah tanpa disuruh antum pengen sholat? Itu karena udah jadi karakter. Nih, setiap pekerjaan kita, perilaku kita 40 hari aja itu dibiasakan, itu akan jadi karakter. Makanya tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kebaikan itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka dia tidak akan jadi terbiasa. Kamu nih, antum 40 hari ninggalin sholat, itu kan jadi karakter. Gak pernah puasa, ya, ninggalin sholat atau sering berbuat keburukan. Contoh tadi sering apa? Sering judi misalnya, atau minum khamr 40 hari, itu kan jadi karakter. Dia berlanjut lebih dari 40 hari akan jadi karakter. Paham gak? Begitupun dalam kebaikan, kenapa antum jadi seperti itu? Kita nggak pakai peci dan lain sebagainya, pokoknya nggak nampakin santri ya. Orang tiba-tiba ada yang ngomong, ada santri ya. Orang dia tahu santri kita. Dari mana? Dari karakter kita. Nggak bisa dihilangin. Mau disembunyiin ke bagaimanapun, yang namanya santri dia pasti ketahuan. Karena apa? Itu karakter tadi. Kebiasaan baik yang dibiasakan akan jadi karakter 40 hari. Maka hati-hati. Kalau punya kebiasaan buruk, jangan sampai lebih dari 40 hari. Cepat-cepat dihilangin. Bisa-bisa apa? Ke bawah ngigo. Nauzubillah sampai ke bawah mati. Kata Rasulullah apa? Manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang dia mancing. Mancing terus. Adzan duhur lewat. Asar lewat. Maghrib lewat. Banyak yang meninggal saat itu. Saya punya kisah ya di Bandung itu orang suka mancing. Di hari itu seperti itu. Ketika maghrib lewat, duhur itu meninggal maghrib. Jadi ke maghrib dia terpleset, jatuh, meninggal. Itu meninggalnya seperti apa coba?
seperti ikan digeprek. Pada orang jatuh aja, ininya tuh udah ya seperti gimana ikan digeprek mau digoreng gitu. Padahal mah dia tidak apa-apa, cuman terpeleset aja. Itu asbab jadi orang mancing. Boleh sih mancing boleh aja, tapi kan kalau lewat waktu sholat ingat kepada Allah, nah itu tadi takut meninggal selagi kayak seperti itu. Oh, main ML 40 hari, FF-an terus sampai lebih dari 40 hari. Nanti meninggalnya kan banyak ya yang jadi gini kan di medsos. Takut seperti itu. Boleh kali-kali aja ya. Ditakutkan tadi lagi saat itu. Meninggal tadi dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita harus sering baca doa Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Minimal abis sholat 1 kali. Minta biar kita dimeninggalkan dalam keadaan yang terbaik. Memang meninggal husnul khotimah itu nggak bisa dibandingkan. Oh Pak Ustadz itu meninggalnya di masjid. Siapa tahu dia meninggalnya kesetrum lagi maling ampli kan bisa aja kan begitu, bisa ya. Maksudnya tidak menunjukkan bahwa cuman insya Allah kalau meninggal di masjid dan dalam keadaan baik pasti meninggalnya husnul khotimah gitu ya. Jadi kita mah mau di masjid, mau dimanapun ya. Seorang Habib ada yang meninggal di kamar mandi ya. Karena punya penyakit tetap aja husnul khotimah walaupun di tempat yang tadi. Dan karena ujungnya yang baik walaupun di tempat yang mungkin hina menurut orang. Tapi meninggalnya wangi, badannya bersinar. Itu asbab apa? Asbab meninggal husnul khotimah. Jadi tempat tidak menunjukkan baik atau enggak ya. Yang menunjukkan itu adalah amalan kita. Maka tadi doanya Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il. Boleh yang populer Allahumma rzuqnal husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu boleh. Ada juga kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa dibaca minimal 1 hari itu 81 kali. Yaitu Allahumma rzuqna Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Ya, dulu Ustaz Soleh yang sering menyiarkan ke para santri Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Itu juga sama. Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fil mauti ketika kami sakaratul maut. Jadi ketika meninggal fil maut itu akan dibantu. Salah satunya dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua akan dimudahkan ya, dimudahkan dicabutnya seperti apa? Kajal bi sya'ri kajal bisya'ri fiddakik minadakik, seperti mencabut rambut itu dari tepung gleser orang yang tadi meninggal husnul khotimah. Maka Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Pak Ustadz, wa fima badal maut artinya apa? Ketika kita sudah masuk kuburnya, ketika dalam kubur dijauhkan dari azab kubur. Maka doanya tadi Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Itu supaya meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah tadi.
Jadi ketika kita insya Allah mudah-mudahan jangan sampai ya Allah walaupun saya lagi di KP jangan sampai saya meninggalnya di saat itu. Nah, kalau misalnya di KP ya boleh-boleh saja ya kan. Asalkan jangan tadi ketika adzan masih di KP kan ada musholanya di KP bener gak? Dan sekarang mah ya KP bukan satu hal yang negatif ya. Justru malah ya tempat dingin dan sebagainya. Yang tadi tidak ada tari-tarian wanita, tidak ada nyanyian melanggar syariat, boleh-boleh saja buat ngopi. Tapi tadi harus tahu ketika tadi azan jangan duduk di situ. Atau tadi misal main biliar boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai tadi ketika lupa ya. Kalau biliarnya di bar mah ya gak boleh begitu kan. Orang tempatnya sudah begitu ya. Apalagi ya kalau misal kan kalau zaman sekarang biliar itu kan sudah banyak pakai judi ya, sudah pakai judi terus di tempatnya yang di tempat-tempat itu yang kalau zaman dulu mah ya biliar seperti di Bekasi itu kita pernah gerak di Bekasi itu di kampung padahal itu punya biliar setiap RT itu, tapi ya buat seneng-senengan doang bukan buat judi. Kalau sekarang kan sudah masuk judi gitu, udah judi slot gitu kan, rata-rata mereka sudah pakai hal seperti itu. Bahkan kalau santri masuk ke situ ya tadi min babil hasanatil abror sayyatul muqarribin gitu. Jadi istilahnya ya di tempat-tempat seperti itu dihindari supaya takut kita nanti meninggal di tempat yang ghairu laik, yang tidak pantas. Maka tadi jadikanlah hidup kita hari-hari ngaji, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan lagi ngaji. Ya kan? Mudah-mudahan Nabi husnul khatimah. Maka akan jadi karakter. Apalagi kita ngaji berapa tahun? Tahun semester sekarang aja berapa? 2 semester, 1 tahun. Maka akan jadi karakter. Maka jadikanlah karakter di pondoknya ngaji. Jangan karakternya tidur. Kalau tidur terus ya nanti karakternya yang muncul tidur terus gitu ya kan. 1 tahun ini perbanyak ngajinya. Walaupun sambil tidur ya tapi kan lagi ngaji. Jangan sampai karakternya ngajinya. Nanti yang masuk karakternya ngaji gitu kan. Tidur gitu kan. Kemana-mana jadi ya jadi kesindir ya. Begitu ya. Jadi minimalnya ya tadi ya di saat ngaji nanti akan berkah. Nah, itu tadi apa doanya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tadi bismillahi sama-sama bismillah. Ayo baca sama-sama. Bismillah awalahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Wa akhirahu. Ya, itu dibaca, diistiqomahkan dengan doa-doa yang tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.